Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah Ananda, hari ini kita telah memasuki tema yang ketiga, subtema yang pertama dan pembelajaran yang pertama. Nah Ananda, di subtema yang pertama ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, Ananda, hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Ayo membaca. Kita baca sama-sama ya, Ananda, bacaan yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga termasuk benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi Ananda, massa di sini adalah berat ya. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, Ananda, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kemudian lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Jadi Ananda, di sini dapat kita lihat ada berbagai macam gambar. Jadi kita diminta untuk melingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Kita lihat gambar yang pertama ya Ananda. Di sini ada panas api unggun. Apakah panas api unggun ini termasuk benda? Tentu jawabannya tidak ya Ananda, karena panas api unggun ini kita tidak bisa menghitung masanya dan panas api unggun juga tidak bisa menempati ruang. Kemudian ada minyak goreng. Nah, minyak goreng adalah termasuk benda ya Ananda. Selanjutnya, cahaya lampu. Kalau cahaya lampu ini Ananda, kita tidak bisa menghitung beratnya dan tidak bisa menempati ruang. Jadi cahaya lampu bukan termasuk benda. Kemudian ada ember. Ember adalah termasuk benda. Begitu juga dengan es dan balon. Balon juga termasuk benda. Kemudian ada gambar suara. Nah, kalau suara Ananda bukan termasuk benda, karena suara tidak bisa dihitung beratnya dan juga tidak bisa menempati ruangan. Kemudian ada gambar radio. Radio termasuk benda dan gambar hewan juga termasuk benda. Nah, Ananda,
Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Sekarang kita lihat sifat fisik benda dari ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada juga yang kecil, ada yang panjang, dan ada juga yang pendek. Jadi pada gambar Ananda telah lihat ya, ada ukuran panjang dan ada juga ukuran yang pendek. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Kemudian Ananda, kita lihat dari bentuk. Benda-benda sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di samping ini. Di sini terdapat berbagai macam benda ya Ananda. Kita lihat mulai dari bentuk bulat, kemudian ada juga yang berbentuk segitiga, dan ada juga yang berbentuk segi empat. Jadi benda di sekitar kita mempunyai beragam macam bentuk. Selanjutnya Ananda, kita lihat dari sifat fisiknya yaitu warna. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Perhatikan gambar di samping sini. Nah, pada gambar ini terdapat berbagai macam warna ya Ananda. Baiklah Ananda, sekarang Ananda diminta untuk mengerjakan tugas, di mana Ananda diminta untuk memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah Ananda. Kemudian kelompokkanlah benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, jadi Ananda di sini diminta untuk mengelompokkan sebanyak 3 kelompok ya. Ada ukuran, bentuk, dan juga warna. Ananda isi di tabel ini sesuai dengan kelompok benda-benda yang telah kita pelajari. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini Ananda juga diminta untuk melengkapi tabel ini, ya. Di mana kita lihat Ananda di sini benda yaitu dibagi menjadi 3, ada jenis, sifat fisik, dan juga ciri, ya. Jadi untuk jenis ini terdapat 2 jenis ya Ananda. Bapak akan memberi contohnya, yaitu yang pertama benda hidup dan yang kedua adalah benda mati. Untuk tabel selanjutnya Ananda isi ya. Di sini Ananda kerjakan tugasnya. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, jadi Ananda pada gambar penggaris ini adalah alat untuk satuan ukurnya yaitu sentimeter. Sekarang Ananda juga diminta untuk mengerjakan tugas, di mana Ananda diminta untuk menentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, di sini terdapat berbagai macam gambar ya, Ananda. Kemudian gambar ini juga mempunyai panjang yang berbeda-beda. Di sini Bapak akan memberikan satu contoh.
Jadi Ananda untuk menentukan hasil pengukuran pada gambar di bawah ini, kita lihat dulu di bagian paling ujungnya. Nah, di sini. Jadi untuk panjang dari penghapus ini adalah 3 cm. Kemudian untuk panjang gambar selanjutnya Ananda hitung sendiri ya, sesuai dengan contoh yang telah Bapak berikan. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tugasnya dikirim seperti biasa melalui link yang telah Bapak berikan. Salam sehat untuk kita semua dan semangat belajar. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semuanya.